One, two, three, let's go! Halo guys, perkenalkan nama saya Supredi Pandiangan dari TPB 33 Institut Teknologi Sumatera. Kali ini kami ingin mempraktekkan penerapan hukum Bernoulli pada tangki air bocor. Nah, tentu saja kali ini saya tidak sendiri. Ada Erika, Afia, Irfan, Sigit, dan Nanang yang bekerja sama dalam praktikum kali ini. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja masuk pada pembahasannya. Apa hubungan tangki bocor dengan hukum Bernoulli? Peristiwa tangki bocor sebenarnya adalah teorema Torricelli yang menggunakan hukum fluida dinamis Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Ketika ada sebuah tangki berlubang kecil tanpa keran, maka untuk menentukan besaran-besaran fisis ketika zat cair keluar dari lubang, dapat diterapkan hukum Bernoulli. Salah satu penggunaan persamaan Bernoulli adalah menghitung kecepatan zat cair yang keluar dari dasar sebuah wadah. Kita terapkan persamaan Bernoulli pada titik 1, yaitu permukaan wadah, dan titik 2, yaitu permukaan lubang. Karena diameter lubang pada dasar wadah jauh lebih kecil daripada diameter wadah, maka kecepatan zat cair di permukaan wadah dianggap nol. Permukaan wadah dan permukaan lubang terbuka sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Dengan demikian, persamaan Bernoulli untuk kasus ini adalah sebagai berikut. Nah, jika kita ingin menghitung kecepatan aliran zat cair pada lubang di dasar wadah, maka persamaan ini diubah menjadi seperti berikut. Berdasarkan persamaan ini, laju aliran air pada lubang yang berjarak H dari permukaan wadah sama dengan laju aliran air yang jatuh bebas sejauh H. Ini dikenal dengan teorema Torricelli. Teorema ini ditemukan oleh Torricelli, murid Galileo 1 abad sebelum Bernoulli menemukan persamaannya. Nah, untuk selanjutnya, mari kita simak video percobaan penerapan hukum Bernoulli pada tangki bocor yang diimprovisasi dengan menggunakan botol. Halo teman-teman, sebelum kita melakukan percobaan Bernoulli penerapan tangki bocor ya. Sini kita menyiapkan alatnya. Sini saya menggunakan botol bekas aqua dan lakban, gunting, penggaris, serta paku. Nah, sini paku fungsinya untuk membuat lubang pada botol ya. Kita akan membuat 3 lubang. Lubang yang pertama yaitu dengan ketinggian 10 cm dari dasar permukaan. Oke, selanjutnya kita membuat lubang yang kedua. Di sini kita membuat lubang kedua yaitu dengan ketinggian 15 cm dari dasar permukaan. Dan lubang yang ketiga ketinggiannya yaitu 20 cm dari dasar permukaan. Kemudian jangan lupa setelah membuat lubang kita menutup dengan isolasi step. Pokoknya ditutup. Ini saya menggunakan isolasi. Setelah itu, setelah tertutup semua, kita bisa mengisi botol ini dengan air hingga ketinggian atau kedalaman 25 cm. Oke, baiklah. Di sini saya sudah mengisi air dengan ketinggian kedalaman 25 cm. Pertama kita melakukan percobaan pada lubang pertama dengan ketinggian 10 cm ya dari dasar permukaan. Nah, di sini saya mendapatkan jarak 23 cm dan waktu yang dibutuhkan sampai air berhenti mengalir yaitu 2 menit 38 detik. Kemudian saya mengisi lagi air yang sama dengan kedalaman 25 cm. Kemudian kita melakukan percobaan yang kedua. Di sini
saya mendapatkan jarak yaitu 21 cm dengan waktu yang dibutuhkan sampai air berhenti mengalir 1 menit 53 detik. Kemudian saya isi lagi, tetap sama 25 cm kedalamannya pada lubang ketiga dengan ketinggian 20 cm dari permukaan dasar. Di sini saya mendapatkan jarak jauh 14 cm dengan waktu yang dibutuhkan sampai air berhenti mengalir yaitu 1 menit 23 detik. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan melakukan percobaan dengan cara membuka selasi secara bersamaan dan kita lihat apakah yang terjadi. Oke, sebelumnya di sini saya mendapatkan pada lubang ketiga sendiri ya, ketinggian 20 cm mendapatkan jarak 40 cm, waktu yang dibutuhkan 14 detik. Pada lubang 2 jaraknya 18 cm, agak jauh ya. Kemudian waktunya yang dibutuhkan 36 detik sampai air berhenti mengalir. Dan pada lubang pertama ketinggian 10 cm mendapatkan jarak 21 cm. Ini lebih jauh ini, waktu yang dibutuhkan 1 menit 34 detik. Baiklah teman-teman, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan sesuai hukum Bernoulli yang sudah kita lihat tadi. Maka aliran air yang keluar jika tangki dilubangi pada 3 bagian di satu garis lurus akan jadi seperti pada gambar ini. Jadi di mana semakin besar kedalaman suatu lubang, maka semakin besar pula kecepatan aliran airnya dan semakin jauh pula jarak air yang keluar. Bisa Anda lihat sendiri atau memperhatikan ini pada gambar ini. Kemudian selanjutnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam fenomena tangki air bocor ini. Yang pertama ada kelebihan, diantaranya 1. Mampu membuktikan penerapan hukum Bernoulli dan prinsip Torricelli dengan alat yang lebih sederhana. Yang kedua, mampu meningkatkan kemampuan menganalisis mahasiswa. Dan yang ketiga, lebih praktis dan sederhana ketika dipraktikkan. Kemudian ada kekurangannya. Di antaranya yang pertama, alat yang digunakan untuk mengukur masih terbilang sederhana. Yang kedua, pengamatan yang terbatas. Kemudian yang terakhir, alat percobaan masih terlalu sederhana. Sekian kelebihan dan kekurangannya, kemudian akan dilanjutkan oleh Supriyadi Pandiangan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu pemaparan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang berpartisipasi dalam praktikum kali ini. Kepada Bapak Ibu dosen, Kakak Asdos, dan tentu saja teman-teman yang mudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman, dan saya pamit undur diri. Terima kasih.